Di awal film kita akan dibawa ke salah satu kota yang berada di negara Spanyol. Lalu memperlihatkan semua warga yang sedang merayakan acara tradisi tahunan mereka yaitu Perang Tomat. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang agen MI6 dari Inggris bernama Noel, yang kala itu sedang menyamar sebagai reporter. Noel tidak sendiri melainkan ditemani oleh pasukannya dan juga beberapa anggota CIA yang tergabung ke dalam NATO. Ternyata saat ini Noel sedang mengincar buronan tingkat internasional bernama Victor yang diketahui ada di acara Perang Tomat tersebut. Tak berselang lama Noel melihat si buronan Victor yang mulai bergerak hingga Noel memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Namun ternyata kondisi malah berbalik karena Noel dan pasukannya yang tiba-tiba diserang oleh para anak buah Victor. Dalam insiden ini, pasukan Noel berhasil dibantai oleh para anak buah Victor. Bahkan mereka dapat meretas sistem rahasia milik NATO yang disebut Echelon. Echelon adalah sebuah sistem yang bisa membuka semua data rahasia penting milik negara yang masuk ke dalam anggota NATO. Jadi jika sampai Echelon jatuh ke tangan yang salah, maka kekacauan besar pasti akan terjadi. Kembali pada Noel yang kini berhasil memojokkan dua penjahat yang telah mencoba meretas Echelon. Hingga ketika Noel akan merebut Echelonnya, tiba-tiba pada akhirnya Noel dan pasukannya dinyatakan gugur, sedangkan sistem Echelon berhasil dicuri oleh kelompok Victor. Adegan berpindah ke negara Inggris dan di sini kita akan diperkenalkan dengan Perdana Menteri Inggris yang bernama Sam. Ternyata Sam juga merupakan atasan Noel di MI6, jadi sekarang ia hanya bisa ngahuleng saat mengetahui pasukan Noel telah gugur. Ditambah sistem Echelon juga berhasil dicuri. Di balik itu memperlihatkan seorang presiden Amerika yang belum lama dilantik bernama Will Derringer. Will adalah satu-satunya orang yang berhasil menjadi presiden Amerika yang latar belakangnya adalah seorang aktor. Tampak Will sangat percaya diri ketika berbicara di hadapan publik, namun ia sedikit unga-ongo saat membicarakan tentang diplomasi. President Derringer, it's just been announced that Water Cobra is being expanded into a cinematic universe. Beberapa hari kemudian Will pergi ke suatu tempat untuk menghadiri acara konferensi pers internasional. Ternyata di tempat itu juga ada Sam, si Perdana Menteri Inggris yang ikut hadir di acara tersebut. Terungkap fakta kalau Will dan Sam sedikit tidak akur. Karena saat pemilu kemarin Sam, si Perdana Menteri Inggris malah mendukung capres saingan Will. Shall we? Oh, wait. Guy. Ketika konferensi itu berlangsung, Will dan Sam malah saling sindir serta menyudutkan satu sama lain. As someone who did serve in the British Army, as most To be clear, you never saw combat. Listen, we must do better. We will do better. Setelah acaranya selesai, mereka berdua mendapat kabar kalau NATO akan mengadakan rapat dadakan membahas tentang penyerangan kemarin serta data Echelon yang sebelumnya dicuri. Rapat tersebut akan dimulai pada nanti sore dan lokasinya di negara Italia. Jadi mau tidak mau Will dan Sam harus berangkat sekarang juga agar tidak terlambat. Tak berselang lama ajudan Will dan Sam memberi saran bagaimana kalau mereka terbang ke Italia dengan menggunakan pesawat yang sama dan yang sudah ready saja. Karena jika menunggu pesawat lain maka akan membutuhkan waktu beberapa jam lagi. Meskipun dalam hati mereka sama-sama sebel, tapi pada akhirnya Sam dan Will mengiyahkan saran tersebut. I don't know if we have enough room.
Adegan berpindah kepada Victor, si buronan internasional yang tengah berkumpul dengan beberapa orang kelompoknya. Di sini Victor sedang memarahi satu anak buahnya yang merupakan seorang sniper karena kemarin gagal menghabisi Noel, si agen MI6. Si sniper sempat memberi alasan jika dirinya gagal karena pada saat itu terlalu banyak orang. Si sniper sangat berharap kalau Victor akan memakluminya karena meskipun dia gagal tapi Noel sudah berhasil dihabisi oleh rekannya yang lain. Namun Victor yang tak suka perkataannya dibantah dengan kejam, ia pun langsung menghabisi si sniper. Kembali kepada Will dan Sam yang masih dalam penerbangan menuju ke negara Italia. Di sini Will kembali mempermasalahkan kenapa dulu Sam tidak mendukung dirinya dan malah mendukung capres lain saat berkampanye. Sam menjawab dengan jujur kalau ia tidak suka kepada Will yang hanya seorang aktor film. Menurut Sam, untuk menjadi presiden tidak hanya cukup terkenal saja, melainkan harus mempunyai jiwa pemimpin. Mendengar hal itu, Will menjawab kalau ia sudah sering menjadi pemimpin, bahkan menjadi jenderal meskipun hanya di dalam film. No, it's because I like actual cinema. Because Sam Clark is the man who does not like to be entertained. What are they imagining? We're a leader who's unmarried, creeps people out, leaves too much to the imagination. Di waktu yang sama ada seorang koki yang sedang mengantarkan makanan ke ruangan kontrol pesawat. Namun tak disangka rupanya koki itu adalah seorang penyusup dan langsung menghabisi semua orang di ruangan tersebut. Kemudian si koki membajak sistem di sana lalu memberi sinyal kepada rekan-rekannya. Diketahui mereka adalah anak buah Victor yang berniat untuk menghabisi Will dan juga Sam yang merupakan petinggi NATO. Di balik itu, Will dan Sam masih saja berdebat membahas perkara capres dan belum menyadari kalau pesawatnya telah kemasukan penyusup. Lalu Will dibuat terkejut saat melihat ke jendela karena ada satu pesawat tempur yang mendekat ke arah mereka. Oh shit. What's happening? Unidentified aircraft. You're in restricted airspace. Selanjutnya si koki tadi mulai menghabisi beberapa anggota keamanan yang ada di sana. Mr. President, sir. What the hell's going on? Setelah itu pesawat tempur milik kelompok Victor langsung memberikan tembakan bertubi-tubi. Will dan Sam berusaha sembunyi ke setiap ruangan yang menurutnya aman. Namun sayang pesawat yang ditumpanginya sudah rusak parah dan sebentar lagi akan terjatuh. Mau tidak mau akhirnya Will dan Sam harus terjun dengan menggunakan parasut. Sam yang merupakan mantan anggota MI6, ia pun dapat mengendalikan dan mendaratkan parasutnya dengan sangat mudah. Berbeda dengan Will yang merupakan mantan aktor film, ia pun harus tersangkut lalu menggelantung di atas pohon. Sam yang dari awal tidak menyukai Will, ia pun membiarkannya begitu saja. Namun karena Will terus saja nyerocos sambil meminta tolong, pada akhirnya Sam membantu Will dengan menggunakan cara ini. An American action hero asking me for help. Kemudian Sam mengatakan kalau sekarang mereka berada di hutan Polandia. Mereka harus berjalan cukup jauh untuk tiba di sebuah pedesaan. Will sempat bertanya siapakah orang yang berani melakukan hal ini kepada Presiden Amerika. Sam menjawab sudah pasti pelakunya adalah Victor, namun ia tidak tahu dengan siapa Victor bekerja sama. Sebab yang pasti ada salah satu pengkhianat di kubu mereka. Pick the biggest tree. Who the hell did this? Selang beberapa saat terlihat berita di TV yang mengabarkan kalau pesawat yang ditumpangi oleh Presiden US dan Perdana Menteri Inggris telah mengalami kecelakaan.
Dipastikan semua orang di dalamnya tewas termasuk sang presiden dan Perdana Menteri Inggris. Artinya Will dan Sam dianggap oleh semua orang telah tewas dalam kecelakaan pesawat itu. Dengan adanya berita tersebut, pihak NATO memutuskan untuk membatalkan rapat. Mereka akan mengundur rapat 3 hari lagi sampai situasinya kembali kondusif. 2 jam kemudian terlihat Will dan Sam yang baru sampai di pedesaan. Di sini mereka berniat akan mencuri satu mobil tua dari sekelompok preman kampung yang sedang asik abok. Mereka sengaja tidak mau menampakkan diri karena takut ada pihak musuh yang melihat mereka. Sialnya ketika aksi itu dilakukan, Will dan Sam harus ketahuan oleh para preman kampung. Dengan songong, Will mengatakan kalau dirinya adalah presiden Amerika. Jadi jangan pernah bermacam-macam dengannya. Namun para preman itu tidak percaya, ditambah di desa tersebut tidak ada ponsel atau TV yang membuat mereka kurang informasi. Alhasil Will dan Sam harus melawan para preman itu dan inilah aksinya. Karena kalah jumlah, Will dan Sam hampir saja dihabisi oleh mereka. Akan tetapi untungnya ada seorang nenek datang yang langsung menembakkan senjatanya ke atas. Kemudian nenek itu meminta maaf karena para preman tadi memang seringkali mengganggu orang. Di sini sekalian saja Sam meminta tolong kepada si nenek untuk mengantarkan mereka berdua ke kota. Kebetulan si nenek juga akan pergi ke kota hingga si nenek pun mengiyahkannya. Cross the border to Warsaw. Have great ride. Beberapa waktu kemudian terlihat Will dan Sam yang sedang di perjalanan menuju kota meskipun harus disatukan dengan domba peliharaan si nenek. Sebenarnya Will sudah tidak tahan karena seorang presiden Amerika masa harus disatukan dengan domba peliharaan. Namun Sam meminta Will untuk tidak rewel, karena meskipun begini si nenek sudah baik hati mau menampung mereka. Okay? It's a good one. Singkat cerita, Will dan Sam akhirnya tiba di kota. Dan mereka pun segera menuju ke rumah aman milik NATO. Saat mengetuk pintu, sistem keamanan langsung mendeteksi kalau mereka adalah Will dan Sam. Di waktu yang sama, Victor diberitahu oleh ajudannya kalau Sam dan Will masih hidup dan baru saja tertangkap oleh kamera CCTV. Posisi mereka kini berada di rumah aman yang ada di negara Polandia. Ternyata kabar tersebut didapatkan dari sistem eselon yang sudah berhasil mereka kuasai. Mengetahui itu semua, Victor langsung menghubungi para anak buahnya yang ada di Polandia. Lalu menugaskan mereka untuk menghabisi Will dan Sam bagaimanapun caranya. Sampai di sini kita belum diberitahu alasan kenapa Victor sangat ingin menghabisi Will dan juga Sam. Warsaw, let's go! Kembali pada Will dan Sam yang sudah masuk ke dalam rumah aman. Lalu di sana mereka disambut oleh seorang agen CIA bernama Otong. Otong tak menyangka kalau mereka berdua masih hidup, karena seluruh media memberitakan mereka sudah pada tewas. Yeah, now. Thank you. This way. Does that account for pole shifts, computers becoming self... Follow me, Joe. Kemudian Sam meminta Otong agar jangan dulu memberitahu siapapun tentang kehadirannya di sini. Namun berbeda dengan Will yang malah meminta Otong untuk menghubungi kedutaannya agar cepat menjemput. Di sini terjadi lagi perdebatan antara Will dan Sam yang selalu berbeda pendapat. Tapi di waktu yang sama tiba-tiba Otong mendengar suara alarm keamanan berbunyi. Rupanya di luar sana para anak buah Victor sudah mengepung mereka. Dengan cepat Otong membawa Will dan Sam ke ruangan senjata karena mau tidak mau Otong harus menghentikan anak buah Victor.
Di sini Otong meminta Will dan Sam agar standby dulu sementara dirinya yang akan turun ke bawah untuk menyerang musuh duluan. Not in the movies now, son. Otong berpesan jika kondisi mulai genting, mereka bisa kabur melalui pintu rahasia yang ada di ujung kiri. Dengan menggunakan monitor CCTV, Otong segera turun ke bawah lalu menghabisi satu persatu para anak buah Victor. Di tengah pertempuran, sayangnya monitor CCTV yang Otong bawa malah rusak hingga membuat Otong harus tertembak. Melihat hal tersebut, Will dan Sam berniat untuk membantu Otong. Namun Otong melarang lalu meminta mereka agar kabur saja dengan melewati pintu rahasia. Pada akhirnya Will dan Sam bergegas pergi sedangkan Otong harus dihabisi oleh anak buah Victor. Oh, God damn it. Setibanya di luar, sayangnya para anak buah Victor yang lain sudah mengepung dan langsung menodong Will dan juga Sam. Di sini mereka hanya bisa pasrah, namun beruntung tiba-tiba ada satu mobil polisi datang lalu langsung menabrak para anak buah Victor. Kemudian Sam mengecek supir dari mobil polisi tersebut yang ternyata dia adalah Noel. Kita tahu Noel merupakan anggota MI6 yang telah dikabarkan tewas saat di awal film. Sontak Sam bertanya bukankah Noel sudah tewas? Dan Noel menjawab kalau ceritanya panjang dan ia akan menjelaskannya nanti. Yang terpenting sekarang Sam dan Will harus segera pergi sebelum para anak buah Victor yang lain keburu datang. Sambil berjalan, Will bertanya kenapa kelompok Victor terus saja memburu mereka. Noel menjelaskan kalau Victor mempunyai seorang anak yang merupakan ilmuwan pembuat nuklir. 3 tahun lalu anak kandung Victor itu dihabisi oleh organisasi NATO karena diduga akan membuat nuklir untuk kelompok teroris. Oleh sebab itulah sekarang Victor ingin membalas dendam untuk menghancurkan NATO. Terutama Presiden Amerika dan Perdana Menteri Inggris yang merupakan petinggi dari organisasi NATO. Di sini Will sempat komplain dengan mengatakan jika dirinya tidak tahu apa-apa tentang masalah tersebut, mengingat dirinya baru saja menjabat jadi Presiden Amerika. Noel menjawab kalau Victor tentu tidak akan peduli dengan hal tersebut. Jika Will tidak mau diincar, maka sebaiknya Will mengundurkan diri saja jadi Presiden Amerika. Selanjutnya Noel mengajak Sam dan Will untuk berlari mengejar kereta supaya mereka tidak terlambat. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, Noel meminta izin ke toilet karena kebelet ee. Namun setelah Noel pergi, tiba-tiba datanglah 2 anak buah Victor yang langsung menodongkan senjata. Namun tiba-tiba ternyata si bapak anak buah Victor ini memilih untuk membela Will beserta Sam. Kemudian datanglah Noel yang langsung menodong si bapak. Di sini si bapak menjelaskan kalau dirinya adalah seorang hacker yang selama ini dipaksa bekerja untuk Victor. Lalu Will bertanya siapakah pengkhianat dari kubunya yang selalu memberi informasi kepada Victor. Si bapak menjawab tidak tahu, namun yang pasti ia sudah menyalin data si pengkhianat itu ke dalam komputer pribadinya. Sekarang komputer itu berada di apartemennya di Jalan Levaska lantai 5. Kemudian si bapak juga memberikan sandi komputernya apabila Sam dan Will ingin pergi ke sana. Setelah itu si bapak ternyata harus tewas karena tadi sempat tertembak oleh anak buah Victor. Okay. You know what? We got this, okay? Adegan berpindah kepada wakil presiden Amerika yang kini sedang menghadiri rapat NATO di Italia menggantikan posisi Will. Di sini sang wakil memberikan saran agar sebaiknya NATO dibubarkan saja demi keamanan bersama.
Namun beberapa presiden dari negara lain tidak setuju hingga rapat tersebut harus ditunda. That's what we all need, isn't it? Kemudian sang wakil mengusulkan untuk mengadakan pemungutan suara pada besok siang dengan dihadiri oleh semua negara anggota NATO. Dari semua anggota yang tergabung harus memilih antara melanjutkan organisasi NATO atau membubarkannya. I'll see you there, Madam President. Di sisi lain terlihat Will, Sam, dan Noel yang kini baru sampai di apartemen si bapak hacker. Ternyata apartemen itu sudah terbengkalai sehingga mereka langsung saja naik ke lantai 5. Di sana Noel berhasil menemukan ruangan komputer milik si bapak. Lalu ia segera membukanya untuk mengetahui siapa pengkhianat yang selama ini memberi informasi kepada Victor. Di waktu yang sama lagi-lagi mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu para anak buah Victor. Alhasil Sam memutuskan untuk menghadapi mereka. Sedangkan Noel dan Will akan membuka komputer tersebut. Ketika Sam sedang sibuk berperang, Will dan Noel dibuat terkejut ketika mengetahui siapa pengkhianat dari kubu mereka. Ternyata orang itu adalah ajudan Will. Ketika mereka hendak pergi dari ruangan komputer, tiba-tiba ada helikopter milik Victor yang membawa paksa Will dan Noel beserta dengan ruangan komputernya. Melihat Noel dan Will yang akan dibawa, Sam langsung berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi Victor segera menembakkan bazooka yang seketika menghancurkan gedung tersebut beserta dengan Sam. Noel dan Will tidak menyerah begitu saja hingga mereka berdua nekat loncat dari atas heli ke gedung yang ada di bawah. Beruntung mereka berdua berhasil selamat lalu kabur dengan menggunakan perahu. Di sini Will dan Noel nampak begitu bersedih atas kehilangan Sam, sang Perdana Menteri Inggris. Meskipun sebelumnya Will dan Sam selalu garot, namun sekarang Will sudah menganggap Sam seperti seorang partner. That didn't fade with time or distance. I'm sorry. Pagi harinya Will dan Noel tiba di sebuah pelabuhan yang ada di negara Italia. Karena telah mengetahui siapa pengkhianatnya, Will memberanikan diri untuk menghubungi wakil presiden lalu menceritakan semuanya. Terlihat si wakil presiden yang begitu sangat senang saat mengetahui kalau Will masih selamat. Kemudian ia juga berjanji akan menghukum mati si ajudan yang sudah berani menjadi pengkhianat. Setelah itu si wakil presiden meminta Will untuk jangan pergi kemanapun karena ia akan mengirim pas pampres untuk menjemputnya. Tak berselang lama datanglah mobil jemputan hingga Will beserta Noel langsung masuk ke dalam, namun tiba-tiba ternyata pengkhianat sebenarnya adalah si wakil presiden itu sendiri yang sengaja menjadikan si ajudan sebagai kambing hitam. Diberitahu kalau si wakil mau bekerja sama dengan Victor karena ia ingin menggantikan Will sebagai presiden Amerika. Kemudian mau tak mau Noel dan Will harus melawan orang yang menodongnya dan kita lihat bersama. Di tengah pertarungan datang lagi beberapa anak buah Victor untuk ikut menghabisi Will dan juga Noel. Namun tak disangka ada orang yang mengendarai mobil pemadam lalu membantu Will. Rupanya orang tersebut adalah Sam yang masih berhasil selamat dari ledakan semalam. Dengan cepat Sam segera pindah ke mobil Will lalu terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Di sini Will bertanya mau pergi kemana mereka. Sam menjawab kalau mereka harus datang ke acara rapat NATO yang akan melakukan pemungutan suara pada siang ini.
Jika sampai mereka terlambat, dipastikan NATO akan bubar atas perintah si wakil presiden Amerika. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya mereka bertiga berhasil sampai di sebuah gedung tempat rapat itu digelar. Di dalam gedung itu terlihat hampir semua negara kompak untuk membubarkan organisasi NATO karena terhasut oleh si wakil presiden. Beruntung Will dan Sam keburu datang lalu menghentikan rapat tersebut. Will berhasil menyadarkan semua kepala negara yang ada di sana dan meminta mereka agar tidak keluar dari NATO. Melihat hal tersebut, sang wakil presiden begitu sangat murka karena rencananya telah gagal total. Lalu tiba-tiba ternyata yang menghabisi wakil presiden adalah Victor sendiri. Victor sengaja ingin membantai semua petinggi NATO, tentu sebagai bentuk balas dendam atas kematian putranya dulu. Kemudian terjadilah peperangan di dalam gedung tersebut. Di tengah pertempuran, Will dan Sam mengejar Victor yang berniat akan kabur dengan menggunakan helikopter. Sementara untuk Noel, ia harus berhadapan dengan satu tangan kanan Victor dan inilah aksinya. She's got it. Berpindah kepada Will dan Sam yang malah dibuat terpojok oleh Victor. Bahkan di sini Victor sempat melukai dada Sam dengan menggunakan panah. Tapi ketika Victor mulai menaiki helikopter, inilah yang Will lakukan. Beruntung pada akhirnya heli itu meledak beserta Victor yang berada di dalamnya. Kini Will bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden Amerika dengan damai. Karena musuh serta para pengkhianat sudah berhasil dihabisi. Di awal film kita akan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.